Hello gengs, bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Saya berharap semua baik-baik saja terlebih lagi dalam menghadapi COVID ini. Perkenalkan, nama saya Aditya Aurelius Leisubun dari kelas manajemen B dengan NIM 1861. Di sini saya akan menjelaskan mengenai international marketing. Oke, mari kita mulai. Sebelum kita membahas mengenai international marketing, sebaiknya kita harus memahami dulu apa itu marketing. Marketing adalah proses mengenalkan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat. Marketing juga berarti proses pemasaran produk atau jasa mulai dari pembuatan strategi hingga apa yang dirasakan oleh konsumen. Dalam sebuah bisnis, pemasaran tidak hanya mampu membuat orang awam memahami produk atau jasa yang ditawarkan, tapi juga meningkatkan penjualan hingga membuat bisnis tumbuh. Secara umum, marketing berguna untuk menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Penjual tentu saja tahu apa saja produk atau jasa yang mereka tawarkan, tapi bagaimana dengan masyarakat luas? Untuk menggunakan sebuah produk atau jasa, masyarakat membutuhkan edukasi yang baik. Marketing adalah cara terbaik untuk membuat nilai produk atau jasa yang ditawarkan tetap tinggi di tengah persaingan bisnis. Proses tersebut akan menentukan produk atau jasa apa yang akan membuat pembeli bertahan dan membantu untuk berkembang. Di era ini pasar akan semakin luas, tidak lagi marketing hanya berupa bentuk fisik seperti bangunan ataupun toko. Lihat kan, sampai ada yang ngamuk di belakang sana, mungkin dia sudah bosan dengan pengenalan ini. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata pemasaran internasional? Sesuai namanya saja, pemasaran internasional pasti dapat diterka sebagai sebuah aktivitas memasarkan produk yang dilakukan antar negara atau internasional. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Satu-satunya perbedaan antara definisi pemasaran domestik dan pemasaran internasional adalah bahwa dalam kasus terakhir, kegiatan pemasaran internasional berlangsung di lebih dari satu negara, sedangkan pemasaran domestik dilakukan oleh para pelaku bisnis yang masih berada dalam satu wilayah negara. Semisal pemasaran dilakukan dari perusahaan yang berada di Jakarta ke perusahaan yang ada di Surabaya. Meskipun berbeda domisili, namun pemasaran yang dilakukan masih berada dalam satu kawasan negara, yakni Indonesia. Jadi, pemasaran seperti ini dinamakan dengan pemasaran domestik atau pemasaran dalam negeri. Bandingkan dengan pemasaran internasional, yang semisal dilakukan dari negara Australia ke negara Amerika Serikat. Pemasaran yang berlangsung di sini melibatkan dua negara berbeda, yaitu Australia dan Amerika Serikat. Oleh sebab itulah, pemasaran ini dikenal dengan nama pemasaran internasional. Sebab, pemasaran produk dan jasa terjadi di jalur lintas antar negara. Mudah, bukan, membedakan antara pemasaran internasional dengan pemasaran domestik? Sesungguhnya bukan suatu masalah apakah perusahaan Anda melakukan pemasaran domestik ataupun pemasaran internasional atau bahkan keduanya. Hal ini disebabkan karena tujuan dari aktivitas pemasaran itu tetap sama, yakni untuk memasarkan produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan ke masyarakat atau pasar target. Baik menerapkan pemasaran domestik ataupun pemasaran internasional, perusahaan Anda akan tetap bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual produk atau layanan di wilayah geografis yang memiliki permintaan terhadap produk. Jika perusahaan Anda memiliki sumber daya yang sangat memadai untuk mengembangkan pasar hingga ke luar negeri, maka tidak ada salahnya untuk melangsungkan aktivitas pemasaran dan perdagangan internasional. Saat ini pun, tidak sedikit perusahaan besar yang melebarkan sayap ke ranah internasional, sebagai contoh perusahaan e-commerce Shopee dan Zalora, perusahaan transportasi online Grab dan Gojek, perusahaan travel Traveloka dan masih banyak lainnya perusahaan lokal Indonesia yang juga berkembang di luar negeri. Anda telah memahami apa itu pemasaran internasional sekaligus perbedaan antara pemasaran internasional dengan pemasaran domestik atau dalam negeri?
Masih sama seperti pemasaran domestik, pemasaran internasional pun mempunyai tantangan pemasarannya tersendiri. Munculnya beragam tantangan pemasaran internasional merupakan salah satu efek dari pemasaran internasional itu sendiri yang melibatkan aneka ragam karakteristik pasar konsumen dan persaingan di dalamnya. Meskipun tantangan ini selalu mengintai setiap perusahaan, namun masih banyak pebisnis yang tidak menyadari bagaimana kondisi asing dalam proses pemasaran internasional. Mayoritas pebisnis masih terlalu terfokus pada cara berpromosi dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari pemasaran internasional, sehingga tidak sedikit yang lupa menjelajahi situasi pasar asing yang sesungguhnya. Apalagi, menyadari aneka tantangan yang tengah menghadang di depan mereka. Padahal, jika tantangan pemasaran internasional ini tidak diantisipasi, maka keberlangsungan perusahaan Anda akan terancam. Segmentasi adalah proses mengelompokkan individu-individu berdasarkan perilaku ataupun kebutuhan kelompok tersebut. Segmentasi biasanya dilakukan dengan menggunakan metode riset pasar dan juga analisis data pelanggan, kemudian membagi pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan pembeli dan kebutuhan, karakteristik atau perilakunya, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses ini memiliki peran yang cukup penting dalam sebuah bisnis karena beberapa alasan, seperti 1. Memungkinkan perusahaan lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen, maka dapat memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen mana yang akan dilayani dan dijadikan target. 2. Selain itu, segmentasi memungkinkan perusahaan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peta kompetisi serta menentukan posisi pasar bisnis perusahaan. Segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi yang disertai dengan pemilihan target market, sehingga proses ini akan memberikan acuan dalam penentuan tahap selanjutnya. 3. Segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing, dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda dari yang dilakukan oleh pesaing. Beberapa aspek yang sering digunakan dalam segmentasi pasar antara lain: 1. Demografi. Demografi adalah visualisasi yang terdiri atas kombinasi berbagai elemen, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, etnis, status perkawinan, hingga pekerjaan. 2. Psikografi. Psikografi mengungkap alasan mengapa mereka membeli produk Anda. Segmen ini akan memberikan informasi kepada Anda mengenai pola perilaku pelanggan berdasarkan pilihan pembelian, sikap pelanggan, gaya hidup, hobi, dan sebagainya. 3. Gaya hidup. Ini adalah segmentasi yang mengacu pada hobi, kegiatan rekreasi, hiburan, liburan, dan penelusuran di luar masalah pekerjaan. 4. Keyakinan dan nilai. Hal ini didasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai agama, politik, kewarganegaraan dan budaya. 5. Tahapan hidup. Segmentasi ini sangat bergantung pada usia pelanggan. Dengan mengetahui kisaran usia pelanggan, maka Anda dapat menentukan produk apa yang kemungkinan besar mereka butuhkan. 6. Geografi. Wilayah geografi tempat tinggal konsumen sedikit banyak dapat mempengaruhi perilaku pembelian mereka. 7. Perilaku. Hal ini mengacu pada sifat pembelian, loyalitas terhadap merek, tingkat penggunaan, keuntungan yang dicari, serta beberapa faktor lainnya. Manfaat ini bergantung pada tingkat penggunaan dan kepuasan yang didapat oleh konsumen. Targeting adalah proses menentukan target pasar yang paling potensial berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan demand analysis. Dalam menentukan targeting, maka perlu dilakukan beberapa survei agar dapat mengetahui keadaan pasar nantinya sehingga proses pemasaran tidak salah sasaran. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi perusahaan pada saat mengevaluasi dan menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan target, yaitu 1. Perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik cukup besar dan menguntungkan bagi perusahaan atau perusahaan dapat saja memilih segmen yang kecil, namun segmen itu harus mempunyai prospek menguntungkan di masa yang akan datang.
Sehubungan dengan hal ini, perusahaan harus melihat secara mendalam terhadap kompetisi yang ada di sektor tersebut serta potensinya untuk tumbuh karena akan berkaitan dengan ukuran dan pertumbuhan target segmen perusahaan. 2. Strategi targeting ini harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian yang cukup memadai untuk menguasai segmen pasar yang dipilih atau tidak. Perusahaan juga harus menganalisis dari dekat apakah segmen pasar yang dipilih telah sejalan dan mendukung tujuan jangka panjang perusahaan atau tidak. 3. Segmentasi pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingan yang ada. Perusahaan harus mempertimbangkan situasi persaingan yang dapat mempengaruhi daya tarik targeting perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek yang sering digunakan dalam targeting. 1. Ukuran pasar. Pasar harus cukup besar untuk mengakomodasi sebuah upaya segmentasi dan targeting, namun semakin besar pasar maka persaingannya juga akan semakin ketat. Sementara jika pasar relatif kecil maka kemungkinan yang Anda dapatkan adalah target pasar yang juga lebih kecil dan spesifik. 2. Perbedaan. Yang dimaksud di sini adalah perbedaan antar segmen, harus ada perbedaan yang cukup jelas. 3. Uang. Proyeksi keuntungan harus melebihi biaya rencana pemasaran tambahan dan perubahan lainnya. 4. Dapat diakses. Setiap segmen harus dapat diakses oleh tim Anda dan segmennya harus dapat menerima pesan pemasaran yang dibuat. Positioning merupakan proses mengembangkan strategi pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi bagaimana sebuah segmen pasar tertentu memandang sebuah barang atau jasa dibandingkan dengan kompetisi atau pesaing. Penentuan posisi pasar menunjukkan bagaimana suatu produk dapat dibedakan dari produk pesaingnya. Ada beberapa positioning contoh yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu 1. Positioning berdasarkan perbedaan produk. 2. Positioning berdasarkan atribut produk atau keuntungan dari produk. 3. Positioning berdasarkan pengguna produk. 4. Positioning berdasarkan pemakaian produk. 5. Positioning berdasarkan pesaing. 6. Positioning berdasarkan kategori produk. 7. Positioning berdasarkan asosiasi. 8. Positioning berdasarkan masalah. Major Evolutionary Stages. 1. The Unplanned Stage, adalah tahapan mendapat ide-ide maupun masukan mengenai rencana bisnis yang akan dilakukan. 2. The Budgeting Stage, adalah tahapan penganggaran dana untuk menyuplai keuangan atas rencana bisnis tersebut. 3. The Annual Business Planning, ketika rencana bisnis serta penganggaran telah dilakukan dan dirasa cukup, maka tahapan selanjutnya adalah menjadikannya sebagai rencana bisnis tahunan. 4. The Strategic Planning Stage, tahapan ini adalah membentuk strategi yang terbaik dalam mengeksekusi rencana tersebut, agar dapat berjalan dengan lancar. Lingkungan adalah kondisi di sekitar yang memiliki keunikan, perbedaan, karakteristik, potensi, ancaman, dan manfaat yang berbeda-beda, di mana kondisi tersebut akan melahirkan timbal balik yang sesuai dengan apa yang terjadi. Sedangkan pemasaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dan juga kebutuhan dengan adanya proses pertukaran. Faktor yang terpenting dalam konsep ilmu pemasaran adalah permintaan, keinginan, produk, kebutuhan, transaksi, pertukaran, dan pasar. Perlu digarisbawahi bahwa lingkungan dan pemasaran adalah dua hal yang saling berhubungan. Kedua hal ini akan terintegrasi dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh kelompok atau individu, sedangkan pengertian dari lingkungan pemasaran adalah para pelaku dan berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atas suatu perusahaan dalam meraih tujuannya. Lingkungan ekonomi internasional adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Kondisi ekonomi juga penting bagi organisasi non-bisnis. Ketika ekonomi lemah,
sumbangan untuk universitas negeri akan turun, dan organisasi amal seperti Salvation Army akan diminta memberikan bantuan lebih besar pada saat yang sama ketika pendapatan mereka turun. Rumah sakit dipengaruhi ketersediaan dana dari pemerintah dan jumlah pasien berpendapatan rendah yang harus mereka rawat cuma-cuma, sehingga membutuhkan analisis lingkungan bisnis agar dapat merumuskan strategi serta mengantisipasi kerugian. Dalam analisis terdapat 5 aspek, yaitu internal, industri, makro dan global. Sosial budaya merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam bisnis internasional. Budaya dalam bisnis internasional dapat dijadikan sebagai pedoman aktivitas yang diintegrasikan dengan pola-pola perilaku yang dipahami sebagai gambaran yang berbeda dari sekumpulan atau anggota kelompok masyarakat. Sosial budaya juga dapat memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengisyaratkan code of conduct yang dikehendaki dalam berbagai macam aspek kehidupan. Oleh sebab itu, tak heran jika budaya merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam bisnis internasional dikarenakan budaya jugalah yang menjadi faktor adanya dinamika nilai yang membentuk sikap dan perilaku manusia dalam berinteraksi di antaranya, mengenai sikap konsumen dan hal-hal yang dapat mempengaruhi program pemasaran dalam negeri maupun luar negeri. Keberagaman sosial budaya membuat konsumen di seluruh dunia memiliki kebutuhan yang beragam pula. Oleh sebab itu, para pelaku bisnis internasional ini menyiasatinya dengan melakukan penyesuaian diri dan mengedukasi akan sosial budaya di masing-masing wilayah sekaligus target pemasaran. Proses penyesuaian antara sosial budaya yang lain dan khusus merupakan kendali kesuksesan operasional di level internasional. Hukum pemerintahan di satu negara dengan negara lainnya berbeda-beda, dan organisasi-organisasi diharapkan untuk mematuhi hukum negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Semakin berbeda hukum suatu negara, semakin sulit bagi MNC dan manajer internasional untuk menyesuaikan diri dengan cara-cara setempat. Terdapat prinsip-prinsip dasar hukum internasional seperti A. Kedaulatan dan kekebalan berdaulat. B. Yurisdiksi internasional seperti prinsip kebangsaan, prinsip teritorial, prinsip protektif. C. Doktrin sikap hormat. D. Tindakan doktrin negara. E. Perlakuan dan hak para warga negara asing. F. Forum dengar pendapat dan penyelesaian perselisihan. Lingkungan politik memuat peristiwa-peristiwa yang beraneka ragam seperti masalah-masalah sipil, aksi terus menentang bisnis, konflik antar negara di kawasan tertentu. Sistem politik atau sistem pemerintah di sebuah negara sangat memengaruhi penduduknya dalam mengelola dan menjalankan bisnis. Dalam perekonomian suatu negara, saat sekarang ini jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Banyak berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, di mana ilmu ekonomi ini mencakup mengenai cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ilmu ini masuk ke ruang lingkup dunia tanpa mengenal dengan adanya batasan dalam suatu negara atau wilayah pada saat proses tersebut terjadi. Dengan alasan globalisasi ini memang hanya memandang dunia sebagai suatu kesatuan, di mana suatu kesatuan ini memiliki tujuan dalam menciptakan kawasan perdagangan yang sangat luas atau bebas, karena adanya pengaruh dari harga barang yang tidak kompetitif dengan berdasarkan pada tarif ekspor dan impor yang memiliki harga tinggi. Pertanyaan saat ini, siapakah yang mengatur perdagangan internasional? Jika tidak ada yang mengatur, maka dipastikan akan adanya monopoli yang tidak sehat antar satu negara dengan yang lainnya. Dalam perdagangan internasional ini terdapat World Trade Organization sebagai organisasi yang mengatur perdagangan internasional.
World Trade Organization dibentuk TG tanggal 15 April tahun 1994 di Marrakesh, Maroko setelah perundingan panjang mengenai perdagangan dunia yang disebut Putaran Uruguay. World Trade Organization juga memiliki fungsi seperti 1. Memfasilitasi implementasi, administrasi dan pelaksanaan dari persetujuan WTO. 2. Memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan di antara anggota, baik masalah yang telah tercakup dalam persetujuan WTO maupun yang belum tercakup. 3. Menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam WTO. 4. Mengawasi kebijakan perdagangan. 5. Kerjasama dengan organisasi lainnya. International Marketing Strategy adalah sebuah strategi dalam memasarkan produk pada pasar internasional. Berikut tahapannya. 1. Expand or not adalah tahapan memilih wilayah sebagai pasar. Di sini terdapat faktor-faktor sebagai berikut. A. Faktor domestik seperti kejenuhan pasar, pertumbuhan populasi yang lambat, keusangan produk, struktur pajak yang lebih menguntungkan, produk elektronik siklus hidup yang pendek, produk matang di pasar dalam negeri yang inovatif di luar negeri. B. Faktor lingkungan internasional seperti pasar persepsi, produksi, blok perdagangan yang menguntungkan. C. Pergi atau tidak pergi. Berlawanan dengan faktor domestik, jangan pergi, tidak ada sumber daya untuk berinvestasi, struktur tarif tinggi, risiko menolak kader manajer yang takut, tidak diketahui situasi politik antar negara. 2. International Market Value, merupakan tahapan penilaian apakah wilayah tersebut memiliki aspek-aspek dalam market value. 3. Mode of entry, merupakan tahapan di mana perusahaan mengevaluasi bagaimana produk mampu masuk ke wilayah tersebut. 4. Overall strategi, merupakan strategi keseluruhan dalam membangun perusahaan di wilayah tersebut. Berikut strateginya. A. Strategi air terjun, perusahaan menuangkan semua sumber dayanya yang tersedia ke satu atau beberapa pasar tertentu. B. Strategi penyiram, sebuah perusahaan menyebarkan sumber dayanya untuk mendapatkan pijakan yang bahkan kecil di seluruh pasar sebanyak mungkin. C. Pengurutan, mampu mengintegrasikan dan mengoptimalkan operasi internasional antar negara menjadi dalam satu blok perdagangan. 5. Marketing mix, adalah kumpulan variabel marketing yang digunakan untuk mencapai tujuan marketing pada pasar yang ditargetkan. Konsep ini dikenalkan berisi 7 elemen yaitu produk, price, place, promotion, physical evidence, people, dan process. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hello gengs, bagaimana